Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu sejarah peradaban Islam yaitu Ibu Nurwati MPD. Pada kesempatan kali ini saya Farhan dari PAI 4 semester 2 akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Islam dan Budaya. Oke, langsung saja masuk pembahasan. Yang pertama yaitu Islam dan budaya. Islam sejak kehadirannya di muka bumi ini telah memainkan peranannya sebagai salah satu agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Tentunya membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi keberagaman umat manusia di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang universal sangat menghargai akan ada budaya yang ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Di sini sebenarnya bagaimana Islam mampu membuktikan dirinya sebagai ajaran yang fleksibel di dalam memahami kehidupan suatu masyarakat. Banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkap betapa besar peran Islam dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Bahkan dalam perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni budaya, tradisi maupun peninggalan fisik. Sementara itu dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Selanjutnya yaitu konsep interaksi Islam dalam budaya lokal. Islam dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Tetapi keduanya perlu dibedakan, yaitu Islam adalah sesuatu yang universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan atau absolut pada aspek tauhid. Sedangkan kebudayaan bersifat relatif dan temporer. Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam, dan dalam kehadirannya di muka bumi ini, Islam berbaur dengan budaya lokal satu masyarakat, sehingga antara Islam dengan budaya lokal tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menutup perubahan waktu dan tempat. Tapi berbeda dengan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya. Agama berdasarkan budaya, oleh karena itu agama adalah primer atau utama, dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan karena ia subkoordinat terhadap agama. Selanjutnya yaitu fungsi agama dan budaya dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama dengan perantaraan Rasulnya, Nabi utusan yang Tuhan yang Maha Esa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisi hukum dan bimbingan suci dalam bidang akidah, amaliyah dan akhlak, supaya manusia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Adapun fungsinya, budaya dalam kehidupan manusia sebagai yang diungkapkan oleh Musa Az-Za'ri yang dikutip oleh Quentin Ringnart, bahwa hal itu melalui tahapan kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk. Dalam tahap produk, kebudayaan dapat berwujud. Yang pertama yaitu gagasan, konsep atau pikiran. Yang kedua sebagai aktivitas. Yang ketiga sebagai benda-benda. Kebudayaan dapat merupakan penjelmaan dari nilai-nilai, yaitu nilai teori, ilmu, ekonomi, agama, seni, politik, dan sosial. Hubungan antara agama dan budaya, persamaan dan perbedaannya. Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karenanya, agama adalah kebutuhan primer. Di sisi lain, budaya adalah kebutuhan sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol.
Keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial ada sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya dan karsa manusia dalam masyarakat tertentu yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religius, wawasan filosofis dan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam observasi dan wawancara. Ini pribadi saya sendiri yang mewawancara dan mengobservasi terhadap suatu narasumber. Yang pertama yaitu lokasi dan waktunya. Penelitian ini dilakukan di Masjid Baitul Manawarah, Kampung Muaro Jawa, Kecamatan Mandar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, jam 4 habis asar. Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berusaha menangkap fakta sosial secara keseluruhan, lengkap dan sampai selesai sebagai suatu kesatuan kenyataan. Menurut pendekatan ini, objek penelitian dilihat sebagai fakta yang hidup yang dinamis, sehingga dengan penelitian ini data yang diperoleh lebih banyak deskripsi, uraian atau makna-makna yang tertentu yang ingin disampaikan. Metode pengumpulan data. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapat dengan cara observasi dan wawancara. Yang pertama yaitu model interview, adalah wawancara atau dialog yang dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian yang bersifat dua arah. Yang kedua yaitu metode observasi, adalah teknik penelitian dengan melakukan pengamatan subjek kajian secara langsung turun ke lapangan. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini kami mengambil data dari pengurus masjid setempat, yaitu Pak Muhlis. Dari beliaulah penulis mendapat penjelasan mengenai budaya lokal masyarakat dalam perspektif Islam. Penulis menggunakan metode wawancara agar lancarnya observasi yang dilaksanakan. Untuk data sekunder didapat dengan mengumpulkan beberapa informasi dari buku, website, atau jurnal yang ada di internet yang dapat menunjang proses perancangan laporan ini. Adapun hasil dan pembahasan dari yang didapat langsung turun ke lapangan dari narasumber. Yang pertama yaitu profil narasumber. Yang pertama namanya yaitu Muhlis, Pak Muhlis, atau kami bisa panggil dengan Pak Muhlis. Jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahirnya lupa ditanyakan, agama Islam, pekerjaan guru dan sekaligus pengurus masjid Baitul Manawarah. NIP-nya yaitu 175022015051051. Alamatnya yaitu Muaro Jawa. Nomor HP pribadinya 0853 49 19 0357. Hasil penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui budaya lokal masyarakat setempat dalam perspektif Islam dengan melihat evaluasi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat dalam menyeimbangkan antara agama dan budaya. Hasil wawancara kami dari Pak Mukhlis yaitu yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana reaksi Bapak saat pertama kali datang ke daerah ini dan melihat budayanya? Jawabannya yaitu untuk pertama kalinya saya ke sini, saya terkejut sekali karena saat di daerah ini dulu hanya hutan belantara saja dan budaya di sini dulu sangat kental sekali dalam hal adat istiadat maupun aturan-aturannya, tidak seperti sekarang yang sudah mulai berbeda dari masa ke masa. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tanggapan Bapak mengenai Muslim setempat dalam berbudaya? Jawabannya yaitu memang penduduk asli kampung ini sebagian besar adalah mualaf. Oleh karena itu banyak Muslim setempat yang masih belum meninggalkan budaya atau adat leluhur yang memang dilarang oleh Islam. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana seorang Muslim yang seharusnya dalam menyeimbangkan agama dan budaya? Jawabannya yaitu Islam adalah agama yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya.
manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, agar masyarakat tersebut tetap sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan manusia, sehingga Islam dan budaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan normatif dan kemaslahatannya. Pertanyaan keempat yaitu, apakah warga setempat khususnya Muslim masih memegang budaya leluhur atau kepercayaan nenek moyang yang dilarang oleh Islam? Jawabannya dari Pak Muklis, memang masih ada sebagian Muslim yang memang belum meninggalkan budaya leluhur yang memang dilarang oleh Islam. Apakah itu karena ketidaktahuan atau menghormati budaya leluhur dalam cara yang salah? Yang kelima, pertanyaan kelima yaitu, apakah ada budaya setempat yang dilarang dalam Islam? Jawabannya yaitu ada. Ada istilah dalam adat setempat yaitu kasih makan pengiri atau jin atau roh orang mati, yaitu memberi sesembahan kepada makhluk gaib untuk meminta kesehatan atau sejenisnya. Biasanya sesembahannya akan ditaruh di pohon tertentu atau tempat tertentu untuk meminta sesuatu. Ini dalam foto di depannya ini yaitu foto saat observasi dan wawancara. Untuk baju yang kuning yaitu narasumbernya, yaitu pengurus Masjid Baitul Munawwarah dan sebagai guru yaitu Pak Mukhlis. Yang baju hitam yaitu rekan saya Sumadi dalam PAI 4 juga, yang dalam membantu dalam perancangan makalah ini maupun observasi dan wawancara. Dan baju merah itu adalah saya yang bertugas juga untuk observasi dan wawancara. Adapun pembahasan penelitian dari keseluruhan, maka dari itu suatu agama merupakan salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai agama, untuk menyeimbangkan budaya Dayak, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya yang belum meninggalkan kepercayaan nenek moyang, untuk dapat lebih mengenal dan menjadikan agama sebagai keseimbangan dalam berbudaya sebagai jati diri, serta merupakan suatu bentuk dukungan yang dapat membantu dalam memajukan kualitas generasi bangsa, khususnya dari Kalimantan Timur. Agama dalam konteks di atas barangkali bukan seperti yang dibayangkan orang kebanyakan sebagai agama formal atau melarang banyak sekali hal-hal. Dalam hal ini, agama yang tidak mungkin bisa lepas dari manusia itu adalah segala jenis agama, baik yang formal maupun tidak, asalkan ia menduduki posisi sebagai sistem budaya atau sistem kultural yang hidup dalam masyarakat. Agama sebagai sistem budaya maksudnya seperti sebagai sebuah sistem simbol yang berperan membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasif dan tahan lama di dalam diri manusia, dengan cara merumuskan konsepsi tatanan kehidupan yang umum dan membungkus konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu, sehingga suasana hati dan motivasi tampak realistis secara unik. Agama dalam kedudukan sebagai sistem budaya inilah yang selalu membayangi dan mewarnai hidup dan kehidupan manusia dimanapun ia berada. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.